Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC Jamaah Salat Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan bahasan terkait dengan sifati salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat-sifat atau teknis daripada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya ketika seseorang mengangkat kedua tangannya kemudian menurunkan Allahu Akbar, disebut dengan wad'ul yadil yumna ala dhahril yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Wad'u yadil yumna ala dhahril yusra, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Ahmad dan lain sebagainya. Dari Wa'il bin Hujr annahu, bahwasanya ia melihat ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadaihi, ketika mengangkat kedua tangannya. Tentu kemarin sudah dibahas ya tentang masalah kedua tangan posisinya. Hina dakhala fis sholati, ketika mulai masuk salat kemudian bertakbir. Summa wada'a yadahul yumna, kemudian ia meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Tangan kanan di atas tangan kirinya. Juga di hadis Qabisah bin Halab an abihi, dari bapaknya juga sama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Bahkan pernah kejadian Abdullah bin Mas'ud ketika ia meletakkan tangan kiri di atas begini, kemudian diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membenarkannya. Yang benar adalah di tangan kanan di atas tangan kirinya. Jadi enggak ada yang begini. Nah, buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan atau mengkoreksi Abdullah bin Mas'ud ketika ia justru meletakkan tangan kanannya di bawah, tangan kirinya di atas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengoreksinya, fa akhadha yaminahu fa wada'a ala simalihi. Kemudian ia mengoreksi Abdullah bin Mas'ud bahwasanya tangan kanan di atas tangan kirinya. Jadi kalau ada orang yang di atas tangan kanannya, tangan kanan di bawah, maka harus dikoreksi sebagaimana koreksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdullah bin Mas'ud. Wasifatul wad'i, kemudian bagaimana letaknya, apakah di sini atau di sini lempengannya. Nah, ini yang kita bahas ini. Wa yad'uhuma indal Hanafiyah. Menurut Imam Abu Hanifah, ia meletakkannya ayyaj'ala batina kaffil yumna ala dhahiri kaffil yusra. Ia meletakkan atau menjadikan telapak tangan kanan ini di atas zahir kafil yusra, begini dia. Ini kalau menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah, begini dia naruhnya. Nah, jadi beginilah, begini di atas begini. Nah, begini naruhnya ya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah di sini naruhnya. Jadi telapak tangan kanan itu di atas zahir kafil yusra, di sini naruhnya. Wasifatul wad'i indal Hanafilah wa indal Hanabila was Syafi'iyah, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i ayyad'a yadahul yumna ala qu'il yusra aw ma yuqaribuhu. Ia meletakkannya di lempengan engkelnya. Begini, rada kesinian dikit begitu. Rada kesinian dikit. Nah, kan
Jadi kalau Imam Abu Hanifah di sini ijtihadnya, di sini dia. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i, dia qau'il yusra di tempat engkelnya ini, di sini, atau dekat-dekat sini lah, bersini. Jadi tidak seperti Imam Abu Hanifah yang ada di atas sini. Nah, ini yang terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan posisi di mana letakkannya, di sini atau di sebelah sini. Sini atau di sebelah sini. Nah, kemudian terkait dengan meletakkannya, apakah dia di atas pusar, di bawah dada, atau di pusarnya, di perut gitu maksudnya. Nah, ini juga dikatakan wal mustahabbu inda Syafi'iyah, menurut Imam Syafi'i, ayyaj'alaha tahta sadri fawqa surrah. Ia meletakkannya di bawah dada, di atas perut. Di atas perut atau di atas pusar. Ma'ilan ila jihatil yasar, kemudian perbedaannya adalah dia agak dicondongkan ke arah kiri. Ya, ini Syafi'iyah ini. Jadi dia letakkan di bawah dada, kemudian di atas perut atau di atas pusar surah ini. Nah, kemudian ma'ilan, rada dicondongkan ila jihatil yasar, ke arah kiri. Apa alasannya? Alasannya adalah li'annal qalba fiha, karena hati itu ada di sebelah kiri. Nah, sehingga ditutuplah hati kita supaya menjaga hati kita. Itu menurut ijtihadnya Imam Syafi'i. Ya, kemudian kalau Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Abu Hanifah, dia pas banget di perut, ya, pas banget di perut ini, pas banget di perut. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, minas sunnati wad'ul yamini ala simali tahta surrati. Nah, dia pas banget di perut begini. Tapi kalau Imam Syafi'i dia rada ke atasan, tapi rada condongan ke arah kiri. Memang ada yang meletakkan di atas dada, ya, di sini, ya, lebih ke atas lagi memang ada, tapi pendapatnya adalah bukan pendapat yang Imam 4 ini, tetapi salah satu ulama tabi'in. Ya. Wa ba'dul ulama, di sini hanya disebutkan sebagian ulama, ya, mengatakan bahwasanya meletakkannya di atas dada, ala sadrihi, di atas dada. Fawadu'a yadaihi, berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr, fawadu'a yadaihi ala sadrihi. Dia di atas dada. Jadi di atas dada, rada di atasan dikit. Rada di ataskan sedikit. Nah, ini terkait dengan posisi kita meletakkannya. Jadi ada yang kalau Imam Syafi'i itu di atas perut, kemudian di bawah dada, tengah-tengah, kemudian rada condongkan ke arah kiri, kemudian ada yang pas banget di perut, tapi di tengah-tengah naruhnya, kemudian ada yang rada di atas dada, ala sadrihi, di sini pas banget di atas dada. Dan lagi-lagi itu juga termasuk masalah ikhtilaf, ya, masalah ikhtilaf, ya, tidak mengganggu keabsahan atau tidak mengganggu kemafsadatan atau batalnya sholat. Karena masing-masing punya hujjah di sini, masing-masing punya hujjah. Sahabat melihat seperti ini, sahabat melihat Rasulullah seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi, perbedaan pendapat terkait dengan meletakkannya ada di mana. Meletakkannya apakah dia di atas dada, kemudian di bawah dada, kemudian di atas perut, atau justru di atas perut. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian dia meletakkan di atas perut misalnya, kalau Syafi'iyah dia ada condongan ke arah kiri, maka yang selanjutnya adalah an-nadharu ila maudhi'is sujud. Dia melihat ke tempat sujud. Tidak ke depan, tidak ke atas, tidak ke samping dan lain sebagainya.
Apa dalilnya? Dalilnya adalah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, rawahu Imam Ahmad dan Imam Nasa'i, Abu Daud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izastabtaha as-shalah, ketika ia mulai salat, lam yanzur, ia tidak melihat, illa ila maudhi'i sujudihi, kecuali ke tempat sujudnya, ngelihatnya ke bawah, ke tempat sujudnya. Wadzalika illa inda tasahud, dan itu pun kecuali ketika tasahud. Fayanzuru ila sababatihi, kalau tasahud, nah, ia melihat ke arah telunjuknya. Nah, jadi kalau tasahud ada arah telunjuk, bukan ke arah sujud, tapi ke arah telunjuk kalau tasahud. Jadi kalau selain tasahud, nah, dia melihatnya ke arah tempat sujud. Dia melihat ke arah tempat sujud. Kemudian makanya kalau dia melihat ke arah atas atau ke depan, kan ada juga yang melihatnya pandangannya ke atas, ada juga yang pandangannya ke depan begitu. Maka para ulama mengatakan yukrahu dzalika, makruh hukumnya melakukan seperti itu, bukan ke arah tempat sujud, malah dia malah ke atas atau malah ke samping dan lain sebagainya. Kenapa sebabnya? Karena lawan sunnah itu adalah makruh. Lawan sunnah adalah makruh. Ya, beda kalau kita dalam fikih itu wajib, lawannya adalah haram. Ya, kalau wajib itu dilaksanakan, harus. Kalau enggak dosa dia. Kalau haram jangan dilaksanakan. Kalau dilaksanakan dosa, kebalikannya. Nah, kalau sunnah, kalau dilaksanakan dia dapat pahala. Kalau tidak dilaksanakan dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi justru sebaliknya dari sunnah, kalau dia tidak melaksanakan atau khilafus sunnah, menyelisihi sunnah begitu, maka dia hukumnya sebaliknya adalah yukrahu dzalik, makruh hukumnya. Diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke bawah ke tempat sujud, malah dia melihatnya ke atas, bengong atau ke depan dan lain sebagainya. Maka para ulama mengatakan yukrahu dzalik, maka dia makruh hukumnya. Tidak batal sih sholatnya, tidak batal, hanya makruh saja, artinya khilafus sunnah, justru dia menyelisihi sunnah. Harusnya dia pandangannya ke arah bawah, ke arah tempat sujud maksudnya. Kecuali kalau ketika tasahud. Kalau ketika tasahud maka pandangannya adalah ke arah telunjuknya, ila sababatihi, ke arah telunjuknya. Kalau tasahud, baik itu tasahud awal maupun tasahud akhir. Nah, setelah dia memandang ke arah bawah, maka dia disunnahkan untuk membaca doa iftitah atau doa istiftah atau doa as-sana. Nah, ini istilah-istilah saja. Jadi dianjurkan untuk membaca doa iftitah atau membaca doa istiftah, nah, itu sama. Apa dalilnya? Nah, dalilnya adalah di hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, dikatakan kana Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW iza kabbaro fi shalah, ketika ia bertakbir Allahu Akbar, sakata hani'atan qabla ayyaqra, ia berhenti sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Berhenti sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Sahabat melihat ini habis Allahu Akbar, Rasulullah diam kira-kira semenit 2 menit begitu diam. Kemudian ditanya sama Abu Hurairah, faqultu ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitu sukutaka baina takbir wal qiraah, saya melihat engkau diam antara takbir Allahu Akbar kemudian membaca Fatihah. Diam, apa yang kamu baca wahai Rasulullah? Maza taqul, apa yang kamu baca? Qala, kemudian Rasulullah membaca hakaza, membacaannya ini. Nah, ini namanya disebut dengan doa iftitah atau doa istiftah. Nah, yang pertama adalah ini, yang doa iftitah yang pertama, terusan yang tadi. Nah, yang Abu Hurairah itu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang kamu baca antara takbir dengan baca Fatihah? Kamu diam saja wahai Rasulullah, apa yang kamu baca? Kemudian kata Rasulullah SAW di riwayat Imam Bukhari, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masriqi wal maghrib
Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barodi. Nah, ini yang dibaca ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa iftitah yang pertama. Allahumma ba'id, ini yang paling diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allahumma ba'id baini. Waktu saya kecil memang saya karena masuknya ke TPA itu ya, nggak diajarin ini, justru saya yang diajarin Allahu Akbar kabiro. Kemudian saya lihat rupanya ada juga terkait dengan dalil Allahu Akbar kabiro. Nanti kita lihat. Jadi yang pertama ini Allahumma ba'id baini, nanti para ulama ini apakah dibaca semua atau salah satunya atau mana yang paling baik. Nah, ini nanti pembahasan analisis daripada para ulama. Tapi yang jelas yang pertama doanya iftitah ini, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta baina. Kalau sendiri baca aja semuanya itu. Bisa 5 menitan. Semua yang kita riwayat doa iftitah kita baca semua, itu bisa sampai 5 menitan. Allahumma ba'id baini, ada Allahu Akbar kabiro, ada wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ar. Itu kita baca semua, itu bisa sampai 3 menit sampai 5 menit. Kalau kita baca semua ya bagusnya kalau sholat sendirian. Ya misalnya sholat sendirian ya, sholat sunnah apa-apa baru tuh. Tapi kalau sholat wajib, lama banget ini antara Allahu Akbar dan Al-Fatihahnya ini imam. Nah, nanti begitu nanti akhirnya. Bisa 5 menit bim aja. Padahal sebenarnya iftitahnya dibaca semua. Nah, ini yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'atta bainal masriqi wal maghrib. Kemudian yang kedua, nah ini juga ada doa iftitah yang kedua. Hadis riwayat Imam Muslim. Tadi Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang Imam Muslim. Nah, jadi ada yang ulama yang menganalisa ini urutan yang paling tinggi, katanya begitu. Ini yang paling tinggi ini Bukhari Muslim. Memang kalau dari sisi hadis, memang Bukhari Muslim, kemudian Muslim, kemudian Bukharinya, kemudian Muslimnya dan lain sebagainya. Tapi kalau semuanya hadisnya adalah sahih, saya kira bisa saja kita pilih-pilih yang mana yang bisa kita hafal. Yang penting hadisnya sahih atau ada riwayatnya begitu. Nah, ini yang kedua ini ada di riwayat Muslim. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini di riwayat Muslim. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini waktu kecil saya diajarin yang ini. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati, kemudian digabungkan dengan Allahu Akbar kabiro. Saya lihat Allahu Akbar kabiro adanya dipisah antara hadis yang tadi dengan hadis yang ini. Ini juga Allahu Akbar kabiro di hadis riwayat Muslim juga, tapi terpisah dengan hadis yang tadi. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira dari Ibnu Umar. Wa subhanallahi bukratan wa asila, kemudian baru inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard wajjahtu wajhiya lillazi fataras. Kalau di bukunya tambahin ini, makanya pernah viral itu ya. Ada pakai ini atau tidak. Nah, kalau di ininya yang di riwayat Muslimnya ya, yang tadi disebutkan, nah ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kemudian juga ada Allahu Akbar kabira, kemudian walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila Abdullah bin Umar. Kemudian ada juga yang lain ya, yang di sini banyak, kalau disebutkan di sini banyak ya, kalau kita hafal ini banyak. Kalau kita hafal semua ya. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi. Ini hadis riwayat Muslim juga. Kemudian wa'taraftu bi zambi faghfirli dzunubi jami'an. Itu kalau dibaca semua, maka saya tadi bilang kalau dibaca semua bisa 3 menitan sampai dengan 5 menitan. Akhirnya para ulama ini yang mana yang dibaca? Ya kita pilih satu ya. Allahumma ba'id baini yang paling atas itu misalnya Bukhari Muslim, atau yang pernah kita, ya mungkin sebagian kita pernah diajari menggabungkan antara Allahu Akbar kabiro dengan
wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ar, atau kita tambah lagi dengan lain Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, atau tambah lagi kalau kita pengen tambah lagi ada ya. Di sini Allahumma hdini li ahsanil amali, nah, di riwayat Nasa'i dan Darul Qutni kalau pengen kita tambah lagi begitu. Banyak sekali riwayat-riwayat terkait dengan terkait dengan doa iftitah tadi gitu. Nah, tinggal kita ya kalau pengen hafalin semua ya, tidak masalah. Kalau kita ambil satu saja ya, tidak masalah juga, mau yang Allahumma ba'id baini atau Allahu akbar kabiro, silakan saja. Nah, setelah Allahu akbar kabiro, setelah doa iftitah itu, kemudian lanjut membaca Al-Fatihah. Lanjut membaca Al-Fatihah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya sebelum membaca Fatihah, para ulama membahas sebelum baca bismillahnya nih, membaca ta'awuznya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Apakah dibaca atau tidak? Jadi sebelum baca sebelum bismillahnya dulu. Sebelum baca bismillahnya dulu. Wa qala al-Malikiyah. Nah, ini kita lihat Imam Malik bin Anas. Mazhabnya Imam Malik bin Anas. Ia tidak membaca ta'awuz, tidak membaca bismillah. Langsung baca hamdalah, langsung membaca alhamdulillah. Allahu akbar, baca doa iftitah misalnya. Kemudian langsung baca alhamdulillahi rabbil alamin, tidak baca bismillah. Tidak baca juga ta'awuz. Tidak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau tidak baca bismillahirrahmanirrahim, langsung baca alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Imam Malik bin Anas mazhabnya. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik, kakeknya Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas imam mazhab, Malik bin Anas. Kalau Anas bin Malik kakek uyutnya, sahabat, kakek uyutnya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan informasi dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu yastaftihuna as-sholata, ia ketika membaca atau membuka mulai salat bi alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung, memang di hadis ini tidak dijelaskan ada ta'awuznya dan ada bismillahnya, tapi langsung bi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau mazhabnya Imam Malik, dia langsung Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin, enggak baca bismillah walaupun disirkan tidak, langsung saja membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dalil yang kedua adalah bismillah itu bukan bagian ayat dari ayat Al-Fatihah. Jadi kalau kita buka mushaf kan ayat yang pertama apa? Bismillah kan ya. Kalau kita buka mushafnya itu ayat yang pertama apa? Bismillah. Tapi menurut mazhab Imam Malik, yang pertama itu bukan bismillah, tapi yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Tetap dia 6 ayat. 7 ayat, tetap 7 ayat dia. Karena Al-Fatihah ada 7 ayat ya. Sab'ul Masani ada 7 ayat. Bedanya kalau tidak pakai bismillah, ayat yang pertama alhamdu, ayat yang ketujuhnya itu adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat juga. Nah, di situ. Nah, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, nah itu ayat. Kalau di mushaf yang kita baca siratal ladzina an'amta alaihim itu kan bukan ayat, tetapi ada saktah ya. Ada madnya, ada saktahnya di situ, ada berhenti, suruh berhenti. Tetapi menurut Imam Malik bahwasanya itu adalah ayat, sehingga 7 ayat dalam Al-Fatihah bismillah tidak termasuk, sehingga dalam sholat dia langsung baca alhamdulillahi rabbil alamin, begitu. Langsung baca alhamdulillahi rabbil alamin.
Apalagi kalau kita baca ya, habis Allahu Akbar langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tapi tegas bahwasanya Imam Malik dia bismillah bukan ayat. Wa qala Syafi'iyah wal Hanabilah. Nah, Imam Syafi'i ini yang kita banyak di Indonesia. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal yang ada di Timur Tengah, Arab Saudi itu Imam Ahmad kebanyakan. Nah, ininya mengambil pendapatnya Imam Ahmad. Kita baca ta'awuznya dulu. Yusannu ta'awudzu sirron. Ia disunnahkan juga membaca ta'awuz tapi sirron. Tidak dibaca jahar. Tidak dibaca jahar. Ini Syafi'iyah dulu ya. Jadi ta'awuznya tidak dibaca jahar tapi bismillahnya dibaca jahar. Ketika Allahu Akbar, auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu Syafi'iyah dia bismillahnya termasuk ayat dan bismillahnya dibaca jahar. Dia dibaca jahar. Ta'awuznya dibaca sir. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hambal ta'awuznya dibaca sir, bismillahnya dibaca sir. Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Alhamdulillah dibaca jahar, tapi ta'awuznya dan bismillahnya dibaca sir. Dibaca sir. Nah, kalau Imam Abu Hanifah ta'awuznya dibaca jahar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa dalil ta'awuznya? Dalil ta'awuznya adalah berdasarkan ayat Al-Qur'an, fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka baca ta'awuz. Nah, kemudian bismillah itu, baca bismillahnya, kenapa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Imam Syafi'i dijaharkan, Imam Ahmad disirkan? Ya tadi. Ya, karena kalau Imam Ahmad bin Hambal ikut kepada Imam Malik, cuman bismillahnya dia disirkan. Sedangkan Imam Syafi'i bismillahnya dibaca jahar. Berdasarkan ada hadis Abu Hurairah, ya, ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai salat membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini yang dijadikan dasar. Ini ta'awuz dan Bismillah. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol sebelum kita lanjut. Dan dia termasuk bukan qot'iyah, bukan masalah qot'iyah, baca masalah bismillah dengan tidak bismillah, dijaharkan tidak dijaharkan, itu bukan masalah dalil qot'i. Tidak bisa kita salah, ini yang salah, ini yang benar. Tidak. Yang dimaksud dengan dalil qot'i adalah kalau dia dalilnya jelas, ada dasarnya dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Misalnya contoh, rokaat maghrib 3 rokaat, kira-kira ada nggak maghrib 4 rokaat? Tidak ada. Itu yang disepakati para ulama, itu namanya disebut dengan dalil qot'i. Nggak ada perbedaannya dari zaman Nabi sampai dengan sekarang, itu tidak ada perbedaannya. Itu namanya dalil qot'i. Tetapi dalil zonni itu pasti akan terjadi perbedaan sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dari dulu sampai dengan sekarang sampai dengan hari kiamat. Pengen menyatukan sulit. Dulu pernah di zaman Khalifah
Abbasiyah, ingin menyatukan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian pernah juga terjadi khalifah ingin menyatukan mazhabnya Imam Malik, dan Imam Malik datang tuh khalifahnya kepada Imam Malik, ini Umayyah di masa Umayyah. Wahai Imam Malik, saya ingin menjadikan mazhab kamu sebagai acuan negara. Apa kata Imam Malik? Menolak. Dia menolak. Tidak mau dijadikan sebagai acuan negara. Kemudian di khalifah selanjutnya pernah terjadi juga berusaha untuk menerapkan mazhab Syafi'i secara menyeluruh. Pernah tuh terjadi juga kalau kita baca sejarahnya. Kemudian pernah juga menerapkan mazhabnya Imam Ahmad. Kemudian bahkan Imam Ahmad pernah dimusuhi juga oleh khalifah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, sampai dipenjara. Nah, itu semua adalah sejarah tragedi-tragedi yang seperti itu. Tapi yang jelas pernah terjadi juga ingin menyatukan, kita mazhab satu aja udah, mau yang mana, yang Imam Malik semua. Pernah seperti itu, tapi sampai sekarang pun tidak bisa disatukan. Memang karena ini adalah dalil zonni, yang ada adalah saling menghormati satu sama lain. Silakan. Tapi sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut ke tema berikutnya, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah itu adalah termasuk rukun daripada sholat. Kenapa? Karena di dalam hadis dijelaskan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat, ya. Bahkan ada yang lebih ekstrim menafsirkannya, tidak sah sholatnya kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian para ulama menafsirkan bagi orang-orang yang baru belajar Islam, maka dia menjadi makmum dan ada kewajiban untuk mengikuti atau ada kewajiban untuk mempelajari minimal surat Al-Fatihah. Membacakan ia sudah ketika ia masuk Islam, ya, atau orang awam yang belum pernah belajar Islam, lahirnya memang Islam tapi nggak pernah mengenyam pendidikan Islam, nggak pernah sholat dan lain sebagainya, kemudian baru sadar belum bisa baca Quran. Yang harus pertama kali diajarkan adalah membaca Al-Quran, kemudian membaca Al-Fatihah. Yang bagus bagaimana caranya, yang wajib itu. Nah, kemudian kalau dia berproses, maka dia yang dilakukan adalah mengikuti atau menjadi makmum. Karena kita tahu nanti ada bahasannya terkait dengan imam dan makmum. Kalau kita bermakmum, maka imam bisa mengcover Al-Fatihahnya daripada makmum. Walaupun dia nggak baca Fatihah, sudah di-cover apa makmum. Tapi kalau dia sholat sendirian, harus baca Fatihah dia. Sholat zuhur sendirian di rumah, Allahu Akbar, baca Fatihah nanti, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia nggak bisa bagaimana? Ya, makanya dia diwajibkan untuk membaca Al-Quran, ya, belajar Al-Quran dan khususnya surat Al-Fatihah. Kalau dia baru masuk Islam atau baru mempelajari Islam, itu yang pertama yang harus dipelajari. Sambil dia, ya kalau mau sholat ya berarti ikut makmumnya, jadi makmum terus dulu sampai dengan baca Fatihahnya benar. Sampai baca Fatihahnya benar. Tapi juga ada yang Imam Abu Hanifah yang lebih lentur. Lebih lentur kalau kondisi orang tidak bisa membaca Fatihah, maka dia cukup dengan membaca atau dengan diam saja atau tidak membaca surat Al-Fatihah, dia sudah sah. Tapi itu sampai dengan dia tetap dia ada kewajiban untuk mempelajari Al-Fatihah. Karena bagaimanapun juga ada hadis terkait la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kemudian yang selanjutnya adalah, ya, setelah membaca Fatihah, tafrijul qadamaini. Bagaimana posisi kedua kaki kita? Renggangnya gimana nih posisinya? Apa begini atau begini? Itu gimana kira-kira begitu ya?
posisi apa? Posisi kaki kita di. Qala al-Hanafiyah, Imam Abu Hanifah berkata, yusannu tafrijul qadamaini fil qiyami qadra arba'i asabi. Disunnahkan untuk merenggangkan jarak antara satu kaki dengan kaki yang lain itu jaraknya adalah 4 jari. Artinya dia lebih sempit. Lebih sempit. Imam Abu Hanifah lebih sempit dia. Lebih sempit. Ya, jadi jaraknya sempit banget lah. 4 jari saja dia. Arba'u asabi, 4 jari. Wa qala Syafi'iyah, sedangkan Imam Syafi'i yufarriqu bainal qadamain bimiqdari sibrin. Jaraknya itu menurut Imam Syafi'i mazhabnya antara satu kaki dengan satu yang lainnya sejengkal. Ya kita nggak perlu jengkal-jengkalin aja. Kira-kira saja begitu. Kira-kira sejengkal. Kira-kira sejengkal antara satu dengan yang lainnya, sejengkal. Nah kalau Imam Abu Hanifah tadi rada sempitan dikit. Nah kalau Imam Syafi'i dia sejengkal, tapi nggak perlu juga kita ukur-ukur bawah begitu. Nah udah sejengkal belum? Nggak. Yang penting kira-kira saja. Kira-kira adalah sejengkal. Wa yukrahu lisaqu ihdal qadamaini. Nah, dimakruhkan kalau dia menempelkan kayak baris begitu. Begini begitu. Makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Jadi disunahkannya itu adalah dia renggang, artinya jarak, kayak jaga jarak ini ya. Jadi jaga jarak maksudnya jaga jarak antara kaki satu dengan kaki yang lainnya. Kalau Imam Syafi'i dia sejengkal. Bimik dari sibrin, sejengkal. Wa qala al-Malikiyah wal Hanabilah, sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal disunnahkannya ayyakuna bihalati mutawassitatin bihaitsu la yadummuhuma wala yusi'uhuma. Dia memang lebih renggang daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, tapi tidak terlalu luas, enggak begini gitu. Itu makan 4 itu kalau begini. Tapi dia tidak seperti Imam Abu Hanifah yang sempit banget, tidak seperti Imam Syafi'i yang sejengkal, tapi memang rada luasan dikit, tapi tidak terlalu luas begini. Nah, itu Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal ijtihadnya. Itu posisi di kaki, posisi di kaki. Kira-kira kalau kita sholat lihat ke bawah ya, ngukur-ngukur enggak juga ya. Artinya ya kita kira-kira saja, jangan terlalu luas juga. Ya. Sampai begini tapi minimal ya kita ada renggangan dikit tapi tidak terlalu renggang banget. Kalau kita pengen ikut Abu Hanifah sempit, Imam Syafi'i sejengkal, seginilah. Imam Ahmad segini sama Imam Malik, kemudian tapi jangan nggak ada yang begini itu, yang begini tidak ada. Kemudian yang selanjutnya kalau masih ada waktu, as-saktatul latifah, berhenti sejenak, napas. Napas itu saktatul latifah, napas itu gimana sih? Napas itu adalah dia berhenti sejenak antara satu bacaan dengan bacaan yang lainnya. Misalnya Allahu Akbar, kan berhenti tuh. Baru baca kalau misalnya dibacanya ini apa? Allahumma baini Allahu Akbar, berhenti sejenak. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'tu masik wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya kama ba'nul basik kama yunaqus sabul abyadu minad danas. Berhenti lagi. Kemudian baru baca bismillah, berhenti. Kemudian baca Al-Fatihah. Nah, ini berhenti sekedar tarik napas, itu para ulama membaginya beberapa berhenti. Sampai sedetail itu. Wa qala Syafi'iyah, Imam Syafi'i mengatakan ada 6 pemberhentian itu. Ada 6 pemberhentian ketika salat. Pemberhentian ketika salat. Pemberhentian yang pertama adalah antara tawajjuh dengan ta'awuz. Pertama antara taharum dulu dengan tawajjuh. Allahu Akbar, berhenti yang pertama tuh. Kalau Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar, berhenti sebentar,
Allahu akbar kabiro walhamdulillah. Jangan Allahu akbar kabiro kayak ngos-ngosan, enggak begitu. Berhenti sebentar. Kemudian baru Allahu akbar kabiro. Itu pemberhentian yang pertama. Antara takbir kemudian tawajuh atau membaca iftitah. Kemudian membaca iftitah wa baina tawajuh, antara ta'awuzu dengan ta'awuz. Ya, karena ta'awuz juga disunahkan walaupun sir. Ya. Allahu akbar, kemudian misalnya Allahu akbar kabiro, kemudian wa ana minal muslimin misalnya begitu. Berhenti sejenak, baru auzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti lagi. Nah, kemudian baina ta'awuz wal basmalah. Ta'awuz dengan basmalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhenti. Nah, begitu. Nah, kemudian pemberhentian selanjutnya kalau Al-Fatihah itu setiap ayat memang berhenti. Karena itu adalah wakaf, kan jelas ya. Alhamdulillahirabbil alamin, boleh berhenti dia. Ar-Rahmanir-Rahim, nah itu memang itu. Nah, kemudian pemberhentian selanjutnya adalah antara Al-Fatihah dengan amin. Waladdallin. Berhenti, jangan langsung. Kadang-kadang kalau di masjid-masjid kampung itu, kalau di masjid-masjid yang lain itu, nah itu waladdallin, langsung amin, langsung nyamber aja begitu. Padahal sebenarnya berhenti sejenak baru kemudian amin. Kalau kita baca Fatihah juga begitu. Kalau sendiri-sendiri misalnya waladdallin, berarti sejenak amin begitu. Enggak langsung waladdallin amin, langsung ngegas begitu. Enggak seperti itu. Berhenti juga, ada berhenti juga. Kemudian baina amin was surah, antara amin dengan surat juga ada berhentinya juga. Amin, berhenti sejenak, baru baca apa nih? Baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, Allahus samad. Nah, berhenti juga. Wa bainas surah wa takbiratur ruku. Nah, kemudian antara habis surat kemudian takbir ruku. Misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti sejenak. Allahu akbar. Nah, begitu. Jangan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, ngegas terus. Enggak. Berhenti sejenak juga. Nah, ini adalah pemberhentian itu disebut dalam fikih itu, para ulama disebut dengan as-saktah al-latifah. Pemberhentian ada di dalam salat. Kemudian ya, setelah kita bahas pemberhentian itu, kita nggak bahas hilaf pemberhentian ya, yang jelas itu tidak terlalu prinsipil ya. Artinya kalau di sini ada Imam Abu Hanifah pemberhentiannya ada 7, kemudian ada 8 dan lain sebagainya, itu adalah ijtihad saja. Sebenarnya mereka berijtihad supaya narik napas, nggak satu kali napas. Gimana cara kita supaya ngatur napas aja, ngatur napas tidak satu kali napas langsung semua dihabisin semua. Nah, itu namanya disebut dengan pemberhentian. Nah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana hukum membaca surat Al-Fatihah ketika sendirian? Ketika sendirian. Para ulama sepakat ketika sendirian maka dia wajib membaca surat Al-Fatihah. Ya, kalau dia sendirian, karena tidak ada makmum yang mengcovernya. Misalnya dia sholat sendirian di rumah, Allahu Akbar. Ini di luar dengan orang yang kena uzur tadi ya, yang baru belajar. Ya, kita kalau sudah pintar misalnya baca Fatihah, ya baca Fatihah kita. Habis Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sendirian di rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Itu baca Fatihah. Fi kulli raqatin, di setiap rakaatnya. Baca Allah, naik lagi, baca lagi Al-Fatihah, naik lagi, baca lagi Al-Fatihah. Kalau 4 rakaat, naik lagi, baca lagi Al-Fatihah. Nah, kalau sendirian. Nah, kemudian kalau berjamaah itu kalau yang sholat sir, nah, dia dibaca surat Al-Fatihah dibaca. Sholat zuhur kan imamnya nggak membaca, imamnya diem aja. Maka yang ikut dari awal maka dia baca juga Al-Fatihah.
Misalnya imamnya baca alhamdulillah kan sir dia salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian makmumnya pun ikut membaca Al-Fatihah. Ya, di salat sirriyah, sirriyah, di salat zuhur dan salat asar. Setiap rakaat dia baca. Alhamdulillahirabbil alamin, baca lagi alhamdulillahirabbil alamin. Kalau salat sirriyah. Kalau salat sirriyah. Yang menjadi perbedaan pendapat para ulama adalah kalau sholat jahriyatan. Kalau sholat jahriyah, sholat tadi maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. Mazhabul jumhur ulama, ya, jumhur dulu ya. Jumhur ulama mengatakan dia tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah ketika rokaat yang pertama dan rokaat yang kedua. Mazhabul jumhur selain Imam Syafi'i mazhabnya. Berarti ketika sholat rakaat yang pertama, ya, imamnya sudah baca Fatihah, tinggal dengerin itu bacanya. Tinggal dengerin. Kalau yang rakaat yang ketiga keempat tetap kalau maghrib yang ketiga tetap baca Fatihah. Yang ketiga tetap baca Fatihah. Nah, berbeda dengan Imam Syafi'i mazhabnya, dia setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah. Nah, kemudian memang terjadi perbedaan kapan membaca Fatihahnya. Kalau mazhab Syafi'i ada yang mengatakan habis amin, dia membaca Fatihah, ada yang mengatakan dia ketika imam membaca Fatihah dia juga membaca Fatihah. Tapi kalau saya pribadi lebih menguatkan pendapat jumhur. Jumhur. Kalau misalnya kita sudah berimam, ngikut imam, ya sudah dengerin aja. Kecuali nanti di rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat. Kan diem tuh kalau rakaat yang ketiga kan. Ya, nanti isya nih, rakaat yang pertama dengerin Al-Fatihah. Nah, itu sudah di-cover sama imam. Rakaat yang kedua dengerin Al-Fatihah. Itu mazhabul jumhur. Kemudian rakaat yang ketiga baru baca Fatihah. Rakaat yang keempat baca Al-Fatihah. Nah, itu mazhabul jumhur. Kalau subuh berarti kalau dua kan sama-sama jahar, ya berarti tinggal dengerin imamnya. Karena apa dalilnya? Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tuflihun dalam Al-Qur'an. Apabila dibacakan Al-Qur'an, ya ada Qur'an dibacakan tuh oleh imam, dengerin. Jangan sibuk dengan membaca yang lain. Nah, ini yang dijadikan dalil jumhur, dengerin imamnya. Alhamdulillahirabbil alamin, dengerin aja. Dengan mendengarkan dia sudah baca Fatihah sebenarnya. Nah, itu menurut pendapat jumhur. Tapi Imam Syafi'i tetap setiap rakaat dia baca Fatihah berdasarkan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu dalil daripada mazhab Syafi'i. Ada yang tanyakan, tafadhol. Silakan. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang terkait dengan baca surat, kemudian ruku, bagaimana tata caranya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.